A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi yang Kutemukan di Samping Mayat Ibunya. Cerita ini ditulis oleh Ratingkem. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa yang kamu bicarakan sama teman kamu? Nathan di depan Citra bertanya. Kak, tadi aku cuma bercanda, pungkas Citra dengan wajah ketakutan. Tapi bercandamu keterlaluan. Aku cuma memanfaatkan perasaan temanku yang menyukai kakak. Memanfaatkan gimana? Aku jadi bebas dari tugas kampus karena dia selalu bersedia membantu, ungkap Citra yang menambah keterkejutanku. Oh gitu. Baiklah, kalau kamu masih melakukan itu, mengatakan kalau kakak dan Kak Kalila akan pisah, maka kakak akan berhenti memberimu uang jajan. Silakan kamu minta pada temanmu. Tapi Kak, sudah sana, ambil baju Kak Kalila yang masih kamu simpan. Citra berbalik. Sambil tertunduk ia mendekat ke lemari. Sosok yang menyerupaiku menoleh. Wajah aslinya kembali. Sambil menatapku mata sebelah kiri tampak hancur. Aku sudah tidak terkejut. Karena sedari tadi aku sudah meyakini kalau dia memang seruni. Rambut menyapu lantai seiring menghilangnya sosok itu. Mas, ngapain kamu di sini? Kalila mengagetkanku. Kamu juga ngapain ke sini? Tanyaku sedikit gugup. Semoga saja Kalila tidak mendengar apa yang diucapkan Citra. Aku mau ngajak Citra makan malam. Kirain kamu lembur. Aku menita tubuh Kalila masuk. Biar saat Citra berbalik lagi, ia tidak kebingungan. Kak Kalila, kakak juga di sini. Iya Cit, kakak mau ngajak kamu makan malam. Ini baju milik kakak. Citra memberi 3 buah baju yang ia keluarkan dari lemari. Sedih rasanya hati ini. Ternyata selama ini semua milik Kalila dikuasai ibu dan adikku. Loh, bukannya kamu bilang butuh baju ini? Kalila tampak bingung. Kamu ambil aja sayang. Kalila manut. Ia mendekap baju yang diberikan Citra. Apa masih ada milik Kak Kalila yang kamu simpan? Aku menatap Citra yang masih belum berani membalas mataku. Sudah tidak ada Kak. Mas, tolong jangan sekasar ini pada Citra. Sudahlah. Aku mau mandi. Jangan bahas ini lagi. Merasa kasih sayang Kalila terhadap Citra begitu berlebih, maka akan sulit menemukan titik terang kalau terus berdebat. Akhirnya aku melenggang keluar, pergi ke kamar untuk mandi lalu bersiap makan malam bersama. Dalam hati, terima kasih Seruni. Kamu telah meluruskan jalan rumah tanggaku yang tanpa aku sadari. Banyak sekali belokan yang bisa saja membuat Kalila lelah. Singkat cerita,
Bunga belum juga tertidur. Sesekali ia merengek tanpa aku tahu mau apa sebenarnya bayi itu. Tanpa aku tahu mau apa sebenarnya bayi itu. Kalila sampai kewalahan. Diberi susu tidak mau. Bahkan di gendongan pun Bunga seperti sedang gelisah. Mata mengedar, tak kujumpai sosok Seruni. Biasanya kalau Bunga sedang bermasalah, ia selalu hadir dan turut membantuku juga Kalila menyelesaikannya. Tiba-tiba jendela kamar terbuka. Angin berhembus masuk. Aku mendekat untuk menutupnya lagi. Namun susah sekali. Kuatnya angin mengalahkan tenaga yang aku keluarkan. "Mas, Bunga." Kalila menarik pandanganku. Menoleh. Ada keanehan pada sikap bayi yang kutemukan di samping mayat ibunya. Ia menuju keluar jendela. Tangan mungilnya seolah ingin kami bertiga keluar. Mama, celoteh Bunga. Aku dan Kalila bingung harus berbuat apa. Hingga bayangan perempuan menampakkan diri di balik vas yang ada di balkon. "Tolong!" rintihnya. Selain mata sebelah kiri yang rusak, tangan kanannya pun berlumuran darah. Aku jadi ingat kata-kata adik tirinya Pak Anji yang membuang jasad Seruni ke sungai. Mungkinkah jasad itu semakin hancur semenjak mengapung di sungai? "Seruni, itu kamu kan? Katakan, di mana aku bisa menemukanmu?" Memupuk keberanian, aku mendekat. "Tolong Mas Anji." Aku semakin mendekat. Namun belum menjawab pertanyaanku, Seruni malah terbang dengan tangis yang melengking, membuat bulu kuduk berdiri serentak. "Mas, ayo masuk. Bunga sudah berhasil aku tidurkan." Kalila menyusul. Setelah angin mereda dan jendela tertutup, aku menceritakan perkataan Seruni pada Kalila. Sama halnya denganku, ia pun bingung harus berbuat apa. Apa yang tengah terjadi pada Pak Anji? Mungkin risaunya Bunga ada hubungannya dengan apa yang menimpa bapaknya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tubuh yang lelah tidak lantas membuat mata mengantuk. Tenggorokan serasa kering karena mata terjaga sembari otak berpikir keras. Bagaimana cara membantu Pak Anji sesuai permintaan Seruni? Haus yang melanda menitah kaki untuk segera turun dari ranjang dan beranjak ke dapur. Di dapur, aku dikejutkan dengan pemandangan yang membuat seluruh tulangku nyilu. Seruni dengan gergaji yang biasa aku gunakan memotong kayu, menggesekkan benda tajam itu ke lengan. "Seruni, apa yang sedang kamu lakukan?" Aku menahan mulut yang hendak memuntahkan sesuatu. "Mas Anji membutuhkan perlindungan. Tanganku bisa menjaganya," jawab Seruni lirih. Meski wajahnya datar, tapi kesenduan tak bisa terelakkan dari rautnya. "Apa yang terjadi pada Pak Anji?" Seruni menoleh. Kali ini biji mata sebelah kirinya sudah tidak ada. Tidak menjawab. Sosoknya malah raib secara perlahan, seiring suara langkah kaki yang kian mendekat. "Nathan, kamu ngapain kesini?" Rupanya ibu yang datang. "Aku haus, Bu." "Ibu sendiri ngapain? Mau aku buatin mie?" "Perut ibu sakit. Ini mau ngambil air buat minum obat." "Ibu sakit? Kita ke rumah sakit aja ya." Aku khawatir melihat ibu meringis. "Besok saja. Ini masih bisa ibu tahan."
Meski memaksa, ibu tetap kukuh tidak mau aku ajak ke rumah sakit. Akhirnya aku meminta izin pada Kalila untuk tidur di kamar ibu. Pagi harinya aku disambut oleh sinar mentari yang cerah. Namun beda dengan kondisi tubuhku yang justru meredup. Lelah dan kantuk membuat stamina berkurang. Semalam aku memijit ibu yang sesekali merintih. Malahan setelah subuh tadi, ibu seperti tak bisa menahan sakitnya. Pak Sugeng sudah memanaskan mesin mobil sesuai permintaanku. Tinggal menunggu ibu yang belum juga keluar. Beberapa menit menunggu, Kalila keluar menitah mertuanya dengan penuh kekhawatiran. Aku bersyukur memiliki istri yang begitu menyayangi ibuku. Semoga saja ketulusan Kalila mampu mengikis karang benci di hati ibu. Benci yang sejatinya tak beralasan. "Kabari aku terus ya mas," kata Kalila mengiringi kepergianku ke rumah sakit. "Tentu sayang, kamu juga jaga bunga ya," membalas dengan senyum, menambah sedikit imun dalam tubuh. Kalila memang bidadari yang Tuhan anugerahkan padaku. Berkendara tidak terlalu lama, karena Pak Sugeng menyetir dengan cepat, membuat kami tiba di rumah sakit lebih awal. Beruntung jalanan masih lengang, sehingga kami tidak terjebak macet. Di rumah sakit aku segera meminta dokter memeriksa. Ibu disarankan diinfus. Ada bakteri di perutnya. Aku pun menghubungi Citra dan Kalila supaya menemani ibu, karena kemungkinan tidak sampai menginap. Setelah Kalila dan Citra sampai, aku pamit pergi ke kantor. Namun sebelum itu aku ditugaskan dokter untuk menebus obat di apotek rumah sakit. "Ibu kenapa bisa jatuh?" Suara adiknya Panji terdengar di tengah suara pasien dan petugas kesehatan yang lalu lalang. Menajamkan pendengaran, aku berharap bisa mengetahui kondisi Panji dari mereka. "Gak tahu. Ibu juga bingung. Pas mau masukin obat supaya Anji gila, gelas berisi air malah jatuh. Setelah itu kaki ibu kayak ada yang narik," terang Bu Widya yang tertangkap telinga dengan jelas. Aku menoleh perlahan, bersembunyi di antara yang mengantri obat. Mata membulat sempurna tatkala melihat tangan milik Seruni mencengkram kaki Bu Widya. Mungkin karena kaku, kaki itu mengayun sambil diseret. Jadi ini maksud dari menjaga Pak Anji. Seruni tidak membiarkan Bu Widya menaruh racun di minuman suaminya, dan membiarkan tangannya menjadi penyakit tak terlihat bagi Bu Widya. Kasihan sekali. Setelah kedua wanita itu luput dari pandangan, aku bergegas kembali ke ruangan ibu untuk memberi obat, lalu kemudian pergi ke kantor. Singkat cerita, rapat hari ini dibatalkan. Pak Anji berhalangan hadir. Mungkin kecelakaan kemarin membuat kondisinya tidak stabil. Menjelang makan siang, Kalila memberitahu kalau ibu sudah diperbolehkan pulang. Cuma habis 2 kantong air infus. Lega sekali hati ini. Aku jadi tidak ragu untuk lembur. Pembatalan pekerjaan sesuai jadwal menambah banyak yang harus direvisi. Jarum jam terus saja berputar. Tanpa terasa aku telah melewati waktu maghrib. Hingga sholat isya pun aku tunaikan di kantor. "Malam sekali Pak," tanya Pak Sugeng. "Iya nih, kerjaan numpuk." Aku menyenderkan kepala di jok. "Gimana keadaan ibu?" lanjutku. "Bu Nilam sudah baikan Pak. Malahan Bu Nilam langsung mengajak Bunga bermain setibanya di rumah." "Syukurlah kalau begitu." Titik-titik air tampak di kaca mobil. Supaya tidak mengganggu penglihatan, Pak Sugeng menggerakkan pembersih kaca. Suara gemuruh terdengar.
Meski hujan belum begitu lebat, aku membuka ponsel hendak menanyakan bunga pada Kalila. Namun layar di ponselku justru memunculkan potret seram Kalila. Refleks, aku melempar benda pipi itu hingga terjatuh ke bawah. "Kenapa, Pak?" Pak Sugeng ikut terkejut. "Tidak apa-apa. Kaget aja tadi ada suara gemuruh." Tangan merogoh bawah jok. Ponselku belum juga teraba, hingga jemari serasa saling bertaut dengan jari yang lain. Aku mencoba melepaskan, tapi sukar. Akhirnya melawan rasa takut, aku tundukkan kepala hendak memeriksa. Au! Kepalaku beradu dengan jok depan yang diduduki Pak Sugeng. Kala jantung dibuat mau copot oleh sosok seruni yang tiba-tiba muncul di tengah selangkangan. "Bapak tidak apa-apa. Perlu saya hentikan mobil?" Pak Sugeng menoleh ke belakang, memeriksa keadaanku yang baru saja kejedot jok yang didudukinya. "Tidak perlu. Jalan aja terus." Setelah menetralkan debaran di dada, aku kembali dibuat terkejut melihat ponsel yang sudah berada di atas tas kerja. Aku memungut ponsel itu, jemari siap membuka kata sandi. Akan tetapi layar di ponsel bergerak sendiri. Sebuah video terputar. Meski aplikasi YouTube tidak tersentuh, dua lelaki berjaket kulit tengah menggali sebuah makam yang aku yakini adalah makam seruni. Tubuh yang baru dikubur 1 hari belum membusuk. Hanya saja ada bagian yang terpisah membuatnya seperti korban mutilasi. Selesai memasukkan dalam karung putih, dua lelaki lekas memasukkan ke bagasi mobil. Aku menghafal kemana arah laju kendaraan roda 4 itu. Kawasan pemukiman yang tak jauh dari jalan raya. Terdapat sungai yang mengalir deras. Meski banyaknya tumpukan sampah, aku hafal daerah itu, dekat rumah sakit. Pak Sugeng membatalkan laju mobil, namun ponsel yang kupegang dengan kuat tidak sampai terjatuh. "Maaf, Pak. Dua orang itu mengejutkan saya," ucap Pak Sugeng sebelum aku bertanya. Pandanganku alihkan ke depan. Agak samar karena rintik hujan semakin deras. Tetapi wajah lelaki yang lewat dengan tergesa dapat kulihat dengan jelas. "Mereka." Aku tertegun. Mereka adalah pemeran dalam video yang tadi terputar. "Bapak kenal mereka?" tanya Pak Sugeng. "Tidak, Pak. Tapi mereka yang membongkar makam seruni," jawabku mulai racau. "Dari mana Bapak tahu?" Sudahlah, nanti aku jelasin. Sekarang Bapak lajukan mobilnya dengan cepat." Rasa takut menyelimuti hati. Kedua orang tadi jelas mengarah dari kompleks rumahku. Bagaimana kalau mereka habis mencelakai Bunga dan Kalila? Setibanya di rumah, aku langsung masuk tanpa mengucap salam. Ruang tamu sepi. Gegas aku ke kamar. Lega hati ini melihat Bunga yang terlelap, sementara Kalila tengah membaca novel. "Mas, kamu sudah pulang?" sapa Kalila, menutup novel lalu menghampiriku. "Semuanya baik-baik saja kan?" Aku mengusap wajahnya lembut. "Baik, Mas. Kenapa? Ibu juga sudah sembuh?" "Tadi aku mendapat petunjuk tentang di mana seruni dibuang. Terus di jalan aku melihat dua lelaki yang menggali makam seruni. Mereka seperti dari arah rumah kita." "Beneran, Mas?" Raut wajah Kalila berubah cemas. "Tapi tidak ada kejadian mencurigakan kan?" "Tidak, Mas.
Mataku mengedar sekeliling. Seruni tidak menampakkan diri. Dengan leluasa aku mengecup bibir tipis Kalila. "Ah!" teriakan ibu menggema seisi rumah. Kalila berpindah mendekap bunga. Takut bayi itu terbangun. Sementara aku berlari keluar untuk memeriksa. "Hati-hati mas," kata Kalila lirih. Ada apa lagi ini? Apa Seruni berulah lagi? Atau... Dengan nafas tersengal, aku sampai di kamar ibu. Pintu yang tidak tertutup sempurna menunjukkan kalau habis ada orang yang melewati. Aku masuk dan mendapati ibu tergeletak di lantai. Berulang kali aku menggoyangkan tubuhnya. Ibu tidak bangun juga. Mendekatkan minyak kayu putih, tetap tidak bangun. Aku berteriak panik. Ibu adalah orang tuaku satu-satunya. Meski dia bukan mertua yang baik bagi Kalila, tetapi ibu merupakan orang yang paling menyayangi anak-anaknya. "Apa ini ulah kamu, Seruni?" Pandangan mengedar, berharap arwah penasaran itu ada di sudut ruangan. "Aku tidak akan lagi mengurusi masalahmu. Kalau ibu seperti ini gara-gara kamu." Aku meracau. Menit kemudian, Kalila muncul. Ia tak membawa serta bunga. Mungkin dititipkan pada bibi. "Mas, apa yang terjadi?" kata Kalila tak kalah panik. "Ibu tidak sadarkan diri. Cepat kamu temui Pak Sugeng. Minta dia siapkan mobil. Kita ke rumah sakit." Kalila manut. Ia berlari mendahuluiku. Aku menggendong ibu supaya bisa sampai ke mobil. Di belakang ada Citra yang mengikuti. "Kak, ibu kenapa?" tanyanya. "Udah, kamu ikut aja ke rumah sakit." Pak Sugeng dengan sigap membantuku memasukkan ibu ke mobil. Lepas itu kami langsung berkendara ke rumah sakit. Aku, ibu dan Kalila berada di jok belakang. Sementara Citra di depan bersama Pak Sugeng. Dari kaca depan, bayangan Seruni yang tampak sendu mengalihkan pandanganku. Aku menatapnya dengan penuh amarah. "Puas kamu sudah membuat ibu seperti ini?" Refleks mulutku bertanya. Bukan aku yang bikin ibu pingsan." Citra tergugup. Padahal aku tidak menuduhnya. Bayangan Seruni hilang. Kini wajah Citra yang tampak ketakutan yang terpantul. "Kakak sedang tidak bicara sama kamu," balasku. "Terus kakak ngomong sama siapa?" "Adalah, sudah kamu berdoa saja biar ibu baik-baik saja." Kalila terus mengelus telapak tangan ibu. Sesekali pandangan kami bertemu. Mungkin Kalila juga berpikiran sama kayak aku. Penyebab ibu pingsan bisa jadi adalah Seruni. Singkat cerita, ibu sudah mendapat penanganan. Kata dokter, ibu hanya shock. Setelah diberi suntikan dan tangan kembali diinfus, ibu akhirnya sadar juga. Kalila dengan telaten merawat ibu, sementara Citra izin membeli makanan. "Ibu mau makan sesuatu?" tanya Kalila penuh perhatian. "Tidak. Ibu cuma mau berbaring seperti ini." Tanpa tidak ada lagi tatapan penuh kebencian yang tersorot dari mata ibu untuk Kalila. Lama belum juga kembali. Aku pun menyusul Citra. Takutnya Seruni berbalik mengganggu dirinya. Dari kejauhan aku melihat adikku yang tengah menenteng kantong plastik. Namun, bukannya berjalan lurus. Ia malah belok ke lorong sebelah kiri. Penasaran dengan apa yang mau adikku lakukan, aku pun mendekat. "Bodoh banget sih lo. Kenapa bisa salah masuk kamar?"
Aku kan minta kamu nakut-nakutin Kak Kalila, bukan ibu. Ah, sudahlah. Aku tidak mau bayar sisanya. Berdengkus kesal, Citra memutus panggilan telepon yang membuat diri ini tercengang. Adik manisku yang kukira masih polos, ternyata mampu bermain siasat. Licik. Apa ini, Cit? Aku menghampiri. Kak Nathan, tolong jangan membuat alibi lagi. Kakak ingin mendengar kebenaran. Maaf, tadinya aku ingin ngerjain Kak Kalila dengan menyuruh orang menjadi hantu dari ibunya Bunga. Tapi orang itu malah salah masuk kamar. Citra menundukkan kepala selagi menjelaskan. Oh, jadi ancaman kakak tidak berpengaruh sama sekali. Aku cuma iseng, Kak. Dan dari keisenganmu, ibu hampir saja kehilangan nyawa. Dan lebih parahnya, kakak telah menuduh. Kalimatku terpotong. Mana bisa aku menyebut nama Seruni? Bisa panjang urusannya. Kakak menuduh siapa? Bukan siapa-siapa. Sudah sana, kembali ke ruangan ibu. Titaku mengalihkan pembicaraan. Satu lagi, uang jajan kamu, kakak potong selama sebulan. Citra mengangguk faham. Ia pun menggeleng menuju ruangan ibu. Aku mengatur nafas. Bisa-bisanya aku menuduh Seruni. Dia pasti kecewa karena aku berteriak memarahinya. Berbalik, aku hendak menyusul Citra. Namun sirena mobil ambulans menghentikan langkahku. Beberapa perawat menghampiri yang keluar dari ambulans. Setelah itu membawa ke ruangan paling ujung. Sekelebat, ada bayangan Seruni mengikuti yang dibawa para petugas medis. Aku ingin bertanya pada salah satu dari mereka, apa yang terjadi? Tetapi sekali lagi niatan dalam hati terjeda. Tatkala mata menangkap kereta pasien yang didorong melintas. Pak Anji, gumamku menajamkan pandangan pada lelaki yang terbaring. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.